istiqomah dalam tobat. Jadi memang benar-benar perjuangan. Pertama tobat, terus kedua jaga itu tobat jangan sampai rusak, jaga itu tobat jangan sampai acak-acakan. Ya otomatis ya mau nggak mau ngajaganya seumur hidup, betul. Kalau kita kan suka memahaminya, yaudah tobat sekali aja udah itu juga terserah lah. Ya nggak bisa gitu. Jadi memang harus istiqomah. Bahasa istiqomah fi taubat dan musonif Imam Al-Maghribi beliau memerintahkan kita untuk istiqomah dalam taubat. Kenapa? Li'anna maka nabi taubati ikwijad insaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'da fayasiru binahu muhalhila kaman bana hadithahu minal ladinil yabisi bi ghairi tinin. Lihat harusnya kelakuan pemeriksaan, masing ada pemeriksaan pemir yang punya marji dan dia isi dari pemeriksaan adalah jumlah sesudahnya. Fa'lam annahu tetap yakin oleh kamu bahwasanya kelakuan. Lalu pemeriksaan isi dari pemeriksaan ini sebenarnya dahsyat. Cuma orang-orang yang banyak mengerti tidak paham ya sudah butuh aja udah sih. Tapi ketika bikin tauhid ada yang bingung. Dia bingung apa butuh dia? Gula ayam apa ngapain ini? Ya karena nggak paham gitu. Makanya harusnya ditarik dulu tuh ketika bikin dulu. Nafasnya ditarik. Kemudian ada di dua jari di hati yang bawah. Maksud saya dada sebelah kiri. Tarik dulu nafasnya. Bayangin dia Allah gitu. Jangan dia permata sehari gitu bayangin. Kalau dia dia sabar dulu tuh dia disalokkan segala macam dia kalimat sa'diyah gitu. Jadi punya Allah. Lihat kalau saya lakukan mata kapan-kapan maka nabi taubati selama karena ada bi taubati hanya Mama saya bi taubati dalam taubat wijadu bengkok selama taubatnya tidak tuntas ya insya hukmuhu maka mengalir. Insya itu artinya tertarik hukmuhu untuk wijadkan itu di kulli maqamin pada setiap maqam. Artinya lagi-lagi ketika taubatnya bengkok, taubatnya tidak kokoh, maka maqam-maqam yang selanjutnya itu juga bengkok, rusak dan tidak kokoh. Fayasiru binahu maka menjadilah binahu bangunan makom tadi itu kan taubat dianggap dari ibaratkan seperti fondasi landasan. Sementara makom-makom yang lain itu berada di atas landasan tadi. Maka menjadilah binahu bangunan dari makom tadi muhal bila. Muhal itu diartikan jelek, rapuh, ya, hancur. Kamambana sebagaimana orang yang membangun. Ifahu temboknya. Ayo bacanya minalabin atau minalaban? Minalabin ya, minalaban aja. Minalabin ini daripada labin itu batu-bata. Al-yabisi yang kering. Bila dicinin tanpa tanah liat. Ini model bangunan zaman dulu ketika belum ada semen. Kalau zaman sekarang kan semen, bata merah semen. Apalagi satu lebih gede. Hebel, semen, gitu. Jadi ada perekatnya. Jika mau tembok, pakai bata merah, pakai bata kok, pakai hebel, emang harus pakai semen. Sehingga dia merekat, dia kuat, pakai lagi seluruh besi dan seterusnya. Wah mantap tadi. Nah kalau zaman dulu itu batu-batu bata tadi yang dibikin itu yang jadi perekatan sebelum ada semen, tin, tanah liat. Tanah liat. Jadi kita nggak tahu dicampur dengan apa kan model dulu dia kayak candi-candi. Biasanya pakai tanah liat. Nah, ketika membangun sebuah tembok, sebuah bangunan, hanya pakai bata merah aja dah, atau bata kok, nggak pakai semen, nggak pakai perekat. Apa yang terjadi? Disebutkan juga rubuh, gitu. Jadi seperti itu. Kalau tobatnya bengkok, kalau tobatnya tidak kokoh, tidak maksimal, ya halas.
di bangunan di atasnya juga begitu juga. Qala Sayyidi Muhammadun ibnu Ainan rahimahullah ta'ala, berkata guruku Muhammad bin Ainan rahimahullah ta'ala, man istaqama fi taubati anil ma'asi, siapa yang istiqomah dalam taubatnya dari maksiat, dia tobat nasuha, dijaga tobatnya istiqomah, dan dia jaga jangan sampai tobatnya rusak, sehingga dia nggak maksiat lagi. Betul. Kalau kita kan kita rusak lagi, aduh maksiat enak nih, maksiat lagi, nanti tobat lagi. Ya masih bagus daripada totalitas nggak tobat, cuma ya jadi wijaj, jadi tidak kokoh gitu. Jadi nggak istiqomah. Jadi jangan putus asa, tetap harus tobat lagi, jangan putus asa. Ya, saya tobat dosa lagi. Udahlah, dosa tobat sekalian salah. Ini namanya ngambek. Gondong apa nyandung? Yang salah sebut itu. Si dia istiqomah dalam tobatnya dari maksiat, maka dia akan naik ila tobati kepada tobat, mikul lima layakni, dari segala sesuatu yang gak berguna. Jadi kalau seorang sudah istiqomah tobatnya, dia sudah mampu meninggalkan maksiat dan gak balik lagi, insya Allah makom tobatnya akan semakin bagus. Dia akan sampai pada tobat yang namanya tobat dan mampu menghindari dari malayakni, sesuatu yang gak manfaat. Nah, itu kan buru-buru, hal-hal yang gak manfaat itu masih banyak kerjain. Betul ya, sama gitu juga ya. Bahkan saya ingat itu Al-Mabdullah Ma'alisah Bi'adami dalam mencontohkan Al-Hudul, sesuatu yang gak manfaat. Salah satu contohnya gini, kita pengen berak, udah mulus mau ke WC, ngomong sama teman, aduh anak saya pengen berak nih, mau nyetor dulu. Nah kata-kata itu tuh dianggap udah budul, apa sih manfaatnya gitu. Kalau mau jalan kan jalan aja ke WC gitu. Kalau mana-mana itu kita, wah gak kayak itu budul ya, sesuatu yang gak manfaat. Jadi lagi, wa malam yastaqim fiha, siapa orang yang tidak istiqomah dalam tobat, la yashummu minat taubati anil buduli raihatan, la yashummu, maka dia tidak mampu mencium raihah, baunya, bau wangi, minat taubati anil budul, daripada tobat dari hal-hal yang tidak berguna. Jadi dia tidak bisa mengalami, tidak mampu mencium indahnya dan nikmatnya tobat dari hal-hal yang budul, hal-hal yang tidak berguna. Jadi ini ya betul itu. Kata Imam Asy'arani dalam Al-Mizan Kubra, salah satu yang membuat kita capek, fisik kita ikut capek ketika apa? Ketika kita maksiat dan dosa. Itu bahasa itu. Ya badan pada capek jadi. Betul bukan? Betul ya. Itu salah satunya. Jadi bahasa gitu. Wala yaqdiru ala riayati khatirihi abada, dan dia tidak mampu ala riayati untuk menjaga, mengawasi, melihara khatir itu lintasan yang di hati, bisikan-bisikan yang masuk ke dalam rohani itu khatir abadan selama-lamanya. Dia nggak bisa ngebedain. Kalau dalam tafsir tasawuf, bisikan itu dibagi 4. Ada bisikan nafsu, bisikan setan, bisikan malaikat, satu lagi bisikan dari Allah. Nah, orang-orang kayak kita yang perbuatan masih acak-acakan, kita dijamin gak bakalan mampu mengawasi dan mendeteksi, meradar bisikan yang datang, bisikan apa? Betul. Masih acak-acakan radar kita. Tapi kalau mereka yang perbuatan sudah mumpuni, sudah maksimal, dia mampu tuh, ada bisikan bisikan setan, bisikan nafsu, usah diikutin, bisikan malaikat, ikutin, dan bisa gitu. Pokoknya orang-orang kita banyak istighfar aja dia, aja. Terlibu alaihi khawatirul ma'asi, maka terlibu mendominasi atasnya, artinya dia akan dikalahkan khawatirul ma'asi oleh lintasan-lintasan maksiat, sehingga lintasan yang buruk, bisikan yang buruk, nafsu, setan dan seterusnya akan menguasai dia. Ya kurang lebih kita lihat dari kita gitu ya. Ada fi sholati, sehingga dalam sholatnya, sehingga sholat itu sampai dia lebih banyak dikuasai oleh khatir yang tidak benar, khatir ma'asi. Betul ya? Kita lagi sholat, apa tadi kita ingat? HP, kita ingat teman, kita ingat janji, kita mau berusaha, kita ingat bangunan,
Jadi khawatir-khawatir itu seperti itu. Bahkan artinya ketika kita lagi sholat juga tidak tepat kalau kita ingat pelajaran, itu bukan waktunya gitu. Jadi banyak khawatir-khawatir yang melintas dan masuk dalam hati. Wa ta'ammal, dan renungi oleh kamu Allah Ta'ala firman sabda Nabi sallallahu ta'ala firman Allah Ta'ala lil masumil akbar, bagi al-masumil akbar, orang yang terpelihara, al-akbar yang paling agung, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fastaqim, istiqamalah kamu, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Kalau kapnya kap tasbih, bisa juga kap tahlil. Berarti kalau kap tahlil karena kamu memang diperintahkan untuk istiqamah. Istiqamah dalam tobat. Wa man taba maka, dan orang yang tobat maka bersama kamu. Rasulullah itu selalu bimbing para sahabat termasuk dalam istiqamah tobat. Jadi ingat cerita siapa tuh? Ada anak muda ketika bersama Rasulullah naik kota, naik kuda. Ada cewek cakep, kemudian tuh anak muda ngelirik, melihat gitu ya. Rasul tahu, begitu Rasul tahu langsung dipalingkan. Ini ada sini, kita jangan niat cowok dan seterusnya. Rasul begitu dipelihara, dia memelihara para sahabat. Lanjut. Allah Ta'ala bil istiqamah fi taubah. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk istiqamah dalam tobat. Wa man taba ma, dan orang-orang yang tobat bersama Rasul. Min jami asbahi wa ummati, yaitu berupa seluruh para pengikutnya dan umatnya. Jadi setelah sudah meninggal, ia digantikan dengan para masyayikh dalam thariqah, dalam sufiyah, suyuh, para syekh mursyid. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, telah berkata Gurutul Ali Al-Khawas, man istaqama fi taubati, siapa orang yang istiqamah dalam taubatnya. Jadi menjaga terus istiqamah, nggak dirusak. Wa zada fid dunya, dan dia zuhud dalam dunia, nggak cinta dunia. Faqadin tawafihi sa'irul maqamat wal ahwali sholihati. Faqadin tawaf, maka sungguh telah terlipat di pada diri dia. Artinya pada diri dia dengan sendirinya akan berdatangan, dan pada diri dia dengan sendirinya dia akan menguasai, maksudnya akan memiliki, akan terlipat pada diri dia. Diri mana orang tadi itu apa? Sairul maqamat, seluruh maqam-maqam yang lain dengan mudah nanti. Maqam-maqam yang lain, maqam mahabbah, maqam fakar, maqam marah, pokoknya mudah. Artinya jelas bagi kita jawabannya. Kenapa kok itu susah banget, sulit, susah banget, waro? Ya ini alas apa jawabannya? Wal ahwal sholihah, dan al ahwal sholihah, keadaan-keadaan yang baik. Ya dengan sendirinya. Karena fondasinya dia udah pegang, kuncinya dia udah pegang, ya udah semuanya akan terbuka. Tahbirun, ini satu tahbir. Ada kisah dulu ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada kita. Ada seorang lagi sholat, ini orang suruh ya. Entah kenapa, apa dia lagi sholat tapi dikuasai oleh bisikan setan dan nafsu. Sampai dia berhayal, jorok-jorok, berhayal, ya yang pano-pano gitu. Apa yang terjadi? Sampai nafsunya naik, libidonya jadi tinggi, tegangan tinggi, voltasenya naik, sampai ia pun sampai berdiri. Kalau bahasa modernnya ereksi, betul ereksi, bukan ejakulasi, bukan ereksi. Begitu selesai sholat, dia berkaca, hitam mukanya, hitam, sampai dia malu, keluar malu, ketemu orang malu di dalam rumahnya aja. Benar, itu tandanya artinya apa? Allah langsung menegur dia. Memang itu nih, salah satu Allah cinta kepada seorang adalah ketika seorang tadi melakukan kesalahan langsung ditegur, dan nanti dia sadar gitu. Justru kalau ada orang melakukan kesalahan gak ditegur oleh Allah, dibiarin aja terus aja dia semakin dalam terjerumus dalam kesalahannya. Ini tandanya Allah nggak sayang, tandanya istidraj,
Allah biarkan dia terjerembab dan terjerumus serta semakin dalam jurang maksiat dan kesalahan. Akhirnya di dalam rumah dia pusing, kalau nyesel sama Allah, dia tobat, dilihat lagi seminggu, masih hitam tuh mukanya dan badannya. Akhirnya tobat terus sama Allah. Alhamdulillah tobatnya diterima. Akhirnya kembali lagi dia kepada kondisi awal. Ya artinya hitam dibuka hilang, maknanya pada hitam tadi hilang, kembali normal seperti semula. Ada tuh kisah kayak gitu. Dan itu bagi Allah mudah dan gampang-gampang aja. Ada nggak yang lagi sholat ngayarin enggak? Tapi jangan gitu ya. Pokoknya buru-buru ditarik lagi menghadap Allah. Jadi benar-benar harus buru-buru ditarik, jangan sampai menghayal dan gagah. Jelas bagi kita ketika kita sholat masih lebih sering dikuasai oleh khawatirul ma'asi, tadi itu bisikan-bisikan dan lintasan yang tidak benar. Betul ya. Lagi piala dunia mau final, kalau di jarang tuh lihat piala dunia nggak ada nanti. Capek perasaan batin. Kita udah jago ini saya berhasil, ternyata kalah, kecewa. Abang tuh nggak kecewa, kan ngerugi kita, gitu dia. Begitu aja yang kita jagoin klubnya, dia menang. Kita ada bangga mempersembahkan. Saya lah partisipasi, dan saya lah atba'uhum, pengikut mereka, gitu ya. Bangga, sombong. Nah, enggak, tapi kalau piala dunia itu enggak. Paling kalau mau lihat final itu juga detik-detik terakhir. Kalau nggak mau lihat, ya sudah totalitas. Besok tinggal nanya ke teman, semalam yang menang siapa sih? Jerman. Udah gitu cukup. Jadi yang penting hilang penasaran gitu. Tapi itu juga masih jelek, masih ada penasarannya sih. Lanjut. Ada piala dunia. Jadi dia sebentar lagi 10 menit lagi main, kita sholat isya. Pasti ada bisikan. Udah, nanti sholat cepetan, bentar ketinggalan siaran ketinggalan, dikit lagi main, cepetan dan lama-lama. Itu kan artinya masih dikuasai oleh fatir-fatir yang kayak gitu kita. Betul ya? Nah, lanjut. Mulai malam minggu punya janjian, sholat isya, sholat maghrib itu udah ada katakan. Jadi lagi-lagi ya memang istiqomah dalam kebaikan itu diperintahkan. Termasuk bab yang kita pelajari istiqomah dalam tobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita maunah dan taufik hingga dimudahkan untuk tobat, kemudian sesudah itu istiqomah dalam memberi tobat. Ada dalam kitab Hidayah Pengertian wa fihi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsira. Waqi dan peliharalah oleh kamu tobat tadi bil muhasabati, dengan cara muhasabah terus menerus gitu. Nah, dengan muhasabah kamu akan terpelihara daripada kelalaian, taksir. Nah, ini kita jelasin masalah muhasabah. Tapi cuma mencoba ingin mengulang perbedaan antara maqam dan hal. Ya, dikit aja. Jadi orang-orang yang suluk dia akan mengalami yang namanya hal dan maqam. Secara bahasa maqam itu ya maqam, stage, tangga, ada yang mengartikan posisi kedudukan. Secara istilah maqam itu adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh mereka yang suluk menjalani kehidupan akhirat, thariqat dan seterusnya. Ada maqam yang pertama maqam tobat, ada maqam waraq, maqam zuhud, maqam faqr dan seterusnya lah. Nanti ada maqam mahabbah, maqam ma'rifat, maqam hakikat. Nah, kalau yang namanya maqam, dia adalah apa ya? Sesuatu yang bisa diusahakan. Orang berusaha keras untuk tobat, dia istiqomah dalam tobat, berarti masuk maqam tobat dia, dan dia sudah masuk maqam tobat. Ada orang yang berusaha untuk zuhud, terus dia berusaha untuk gak cinta dunia, cinta akhirat, atau gak cinta dunia, gak cinta akhirat, cintanya Allah. Terus dia melakukan zuhud seumur hidupnya, berarti dia menjalani maqam tadi. Bisa diusahakan gitu. Ya nanti kan ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang penting kan usahanya terus. Masalah berhasil atau enggak itu urusan Allah. Ada orang makamnya sabar, terus dia berusaha untuk sabar, makam syukur segala macam. Itu bisa diusahakan dan sifatnya langgeng. Langgeng artinya memang terus menerus harus dijalanin gitu. Itu makam. Hal dia secara bahasa artinya keadaan. Ya keadaan.
Ada keadaan zahir, ada keadaan batin. Yang dimaksudkan di sini adalah keadaan batin, bisa juga keadaan lahiriah. Tapi yang pasti kalau bicara tentang hal dalam hati keadaan hal batin ini, kalau hal itu dia nggak bisa diusahakan, dan dia ketika datang nggak anggap, dia hanya sesaat, udah itu selesai. Mana contoh hal? Contoh hal itu mereka yang iman mantap, keyakinan kuat pada Allah, makamnya mantap, makom tobat, maka pada saat-saat tertentu terkadang datang dalam hati dia rasa rindu banget sama Allah. Betul apa betul? Coba detik ini udah berapa lama dalam hati kita, udah berapa bulan nggak ada perasaan rindu ingin ketemu Allah. Nah itu tanda-tanda tuh. Makom tobat acak-acakan, tanda-tanda di mana lemah. Jadi ketika iman seorang kuat, keyakinan mantap, makom tobat tadi dipelihara, nanti suatu saat, saat tertentu akan datang kepada dia syauq, rindu sama Allah. Kan diawali dengan mahabbah ya. Mahabbah, buah daripada mahabbah syauq. Sebelum mahabbah apa dulu? Mahabbah. Sebelum mahabbah ta'ajub, tertarik dulu. Nih cantik amat ini. Ganteng amat ini dan seterusnya. Ini anggun sekali, anggun beneran, bukan anggota ragunan. Anggota ragunan binatang-binatang di bawah binatang ya. Nah dari keterkaguman yang ada dipelihara muncul rasa cinta. Cinta yang ada dipelihara terus itu berkembangkan, nanti muncul syauq kerinduan untuk selalu bertemu, melihat dan berada dengan sang kekasih. Jadi orang-orang yang sudah sampai maqam mahabbah, dia akan datang kepada diri dia kerinduan yang sangat ingin bertemu dengan Allah. Dalam ilmu tasawuf itu obatnya. Orang kan kalau rindu gak ketemu, berobatnya gak rindu. Enggak, dia pusing terus kepalanya. Lagi rindu sama orang, ketemu susah. Ya Allah lebih sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seperti itu. Nah yang namanya syauq rindu itu masuk dalam hal keadaan kondisi batin yang dia datang gak pakai diundang, gak pakai diusahakan. Nah begitu dia datang, paling sesaat aja. Sesudah itu kerinduan tadi hilang kembali. Kenapa? Karena kalau kerinduan tadi dia datang kemudian langgeng dalam masa yang lama, katakanlah 1 jam aja, orang rindu sama Allah 1 jam, dan itu voltasenya, kondisinya stabil, sebilang. Betul lah betul. Ya kita aja rindu sama orang tuh, ya tuh sesaat-saat ya, nggak terus-menerus. Kalau dulunya 1 malam aja rindu, tersiksa itu, stres itu ya, betul. Nah itu hal itu. Ada juga ada datang hal yang namanya takut sama Allah. Itu juga sesaat aja, nggak langgeng. Kalau langgeng gila orang dia. Itu namanya hal. Tahbirun, ini 1 tahbir 5 menit lagi, karena nanti bisa buat baca pikir kami dan tulisan. Ini yang bisa disampaikan dari Quran yang mau dibukakan di nomor yang seluas-luasnya. Pada akhirnya mendarat Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari bodohan sendiri. Nanti hadal majlis asyarif di kira kafaratil majlis jamaah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika.